Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi Asset and Liability Management dalam platform Vintage serta menilai tingkat kesehatan bank, yang beranggotakan saya sendiri Niken Putri Wijayanti, NIM 195231002, M. Ferizal Reza Farozi, NIM 195231003, Atika Rani, NIM 195231007, Hansa Zahida Salafi, NIM 195231015, Veronita Sukmawati, NIM 195231047. Faktor-faktor penilaian TKB atau tingkat kesehatan bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 1 PBI 2004 Pasal 1 Ayat 4. Pengertian tingkat kesehatan bank hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian yang disebutkan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 1 PBI 2004 Pasal 4 yang diantaranya: A. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf A meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. 1. Kecukupan, komposisi, dan proyeksi atau tren ke depan permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset bermasalah. Kedua, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank. Baik, selanjutnya adalah penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko. Yang kedua, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Selanjutnya, penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf D, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian return on asset ROA, return on equity ROE, net internal margin NIM, dan tingkat efisien bank. Untuk yang kedua, perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional. Selanjutnya adalah penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf E, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, rasio aktiva pasiva liquid, potensi maturity mismatch, kondisi loan to deposit ratio, proyeksi cash flow, dan konsentrasi perdanaan. Untuk yang kedua, kecukupan kebijakan dan pengelola likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf F meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan modal bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Yang kedua, kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Prinsip penilaian umum. A. Berorientasi resiko.
Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien. B. Proporsionalitas. Penggunaan parameter atau indikator dalam setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter atau indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sebagai dalam mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik. Materialitas dan signifikansi. Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu profil resiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan, serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank. D. Komprehensif dan terstruktur. Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematif serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar resiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat tren dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank. Penilaian TKB, tingkat kesehatan bank menggunakan analisis Jamel. A. Pengertian analisis Jamel. Menurut Kashmir 2002, salah satu alat untuk mengukur kesehatan suatu bank adalah dengan analisis rasio Jamel, yaitu suatu analisis keuangan bank dan alat pengukuran kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Penggunaan analisis Jamel. Analisis Jamel digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis Jamel diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, dan Peraturan Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 perihal tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Next yaitu C. Metode penilaian Camel. Sesuai dengan standar Bank Indonesia, metode atau cara penilaian Camel, unsur-unsur penilaian dalam analisis Camel adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah capital adequacy atau penilaian terhadap permodalan. Pada aspek permodalan ini, yang dinilai adalah struktur permodalan yang ada di bank tersebut dalam operasi kegiatannya sehari-hari. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR, Capital Adequacy Ratio, yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu asset quality atau penilaian kualitas aktiva produktif.
Apa itu aktiva produktif? Yaitu semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Pada aspek kualitas aset ini merupakan penilaian jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, yaitu dengan cara membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Yang ketiga ialah manajemen atau aspek kualitas manajemen. Manajemen adalah suatu cara untuk mengatur pola operasi dari berbagai keaktiva bank, terutama dalam mengantisipasi risiko bisnis. Penilaian terhadap manajemen mencakup beberapa komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Yang keempat, ada earnings atau aspek rentabilitas. Rentabilitas yaitu kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode atau tahun meningkat dengan baik atau tetap atau sebaliknya turun. Yang terakhir ada liquidity atau aspek likuiditas. Likuiditas menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. Pada aspek likuiditas ini, penilaian didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk disetujui. Next yaitu D. Teknis analisis Camel. Teknis analisis Camel yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan bank mengacu pada ketentuan penilaian yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB tanggal 30/4/1997 Junto SE Nomor 30/UPPB tanggal 19/03/1998. Berdasarkan penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, penerapan analisis Camel dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Ada 6, yaitu yang pertama, melakukan data review laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi dengan sistem akuntansi yang berlaku maupun penjelasan lain yang mendukung. Yang kedua, menghitung angka rasio masing-masing aspek Camel. Yang ketiga, menghitung nilai kotor masing-masing rasio. Yang keempat, menghitung nilai bersih masing-masing rasio dengan jalan mengalihkan nilai kotor masing-masing dengan standar bobot masing-masing rasio. 5. Menjumlahkan nilai bersih rasio Camel. Dan yang terakhir, membandingkan hasil penjumlahan keseluruhan rasio Camel dengan standar Bank Indonesia. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.